Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Bermatasari dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A dengan NPM 1951030092. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, yaitu membahas soal-soal mengenai transaksi internasional. Berikut pembahasannya. Soalnya, PT Deru merupakan perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara Indonesia yang menjual produknya hingga ke luar negeri. Selain itu, PT Deru juga mengimpor beberapa bahan baku persediaan dari luar negeri. PT Deru juga memiliki mata uang fungsional rupiah sama dengan uang lokal karena kegiatan bisnis operasional banyak dipengaruhi dan didominasi mata uang rupiah. Berikut ini beberapa transaksi internasional yang dilakukan oleh PT Deru selama masa operasional tahun 2021. Jadi yang kasus pertama itu pada tanggal 1 Februari 2021, PT Deru melakukan transaksi penjualan dengan PT Jiksu di Cina, yaitu menjual sebanyak 400.000 unit sepeda dengan harga pokok penjualan sebesar 2 miliar rupiah yang dijual dengan harga seluruhnya itu 4 juta yuan. Itu sudah termasuk biaya pengiriman dan lain-lain. Lalu dengan perjanjian penjualannya itu dengan FOB Shipping Point. Jadi FOB Shipping Point itu merupakan pelunasan pembayaran PT Jiksu sesuai dengan perjanjian adalah 4 hari setelah barang diterima 1 April 2021. Lalu pada kasus kedua, pada tanggal 31 Maret PT Deru membeli 100.000 ton biji karet dari dengan harga belinya itu 2 juta dolar atau Cost Freight and Insurance atau CIV sebesar 10.000 dolar dan biaya masuknya itu 20 juta rupiah. Sesuai dengan pinjaman FOB Shipping Point bahwasannya biaya pengiriman dan lain-lain itu ditanggung oleh penjual, ditanggung oleh PT Nioncom. Lalu pembayaran telah diselesaikan pada saat barang sampai pada saat yaitu pada 1 Juni 2021. Lalu kasus yang ketiga, pada tanggal 1 Desember 2021, PT Deru menjual 150.000 unit sepeda dengan harga pokok sebesar 400 juta dengan harga jual sebesar 200 euro, sudah termasuk biaya pengiriman dan lain-lain. Perjanjian penjualan adalah FOB Shipping Point. Barang sudah dikirim dan masih dalam perjalanan estimasi sampai ke pelanggan yang ada di Italia 3 Februari 2002. Jadi kasus ketiga ini belum sampai ke tujuan ya, masih dalam estimasi perjalanan. Jadi berikut ini merupakan kurs rupiah terhadap 3 mata uang yang berbeda per awal bulan selama tahun 2021. 1 Januari sekian nih. Lalu selanjutnya yang ditanyakan pada kasus 1 dan 3, bagaimana dampak transaksi tersebut terhadap laporan keuangan PT Deru selama tahun 2021. Lalu berapa saldo keuntungan, kerugian, kurs yang diakui per 31 berapakah saldo hutang dan piutang per 31 Desember yang diakui tahun 2021. Berikut jawabannya. Pada kasus pertama, pada 1 Februari, PT Deru itu melakukan transaksi penjualan dengan harga jual keseluruhannya itu ada 4 juta yuan. Jadi karena kita ngejual, otomatis kita menerima uang karena nilai fungsional kita kan rupiah. Jadi yuan ini ditukar menjadi rupiah. Caranya dengan menentukan nilai kurs pada 1 Februari. Kita lihat di sini 1 Februari itu nilai kursnya sebesar yuan itu 2.900 ya. Terus hasilnya sekian, dapatnya ini nilai kurs sama yuan dikali jadinya segini, itu udah rupiah. Itu transaksi pengakuannya. Lalu untuk akun piutang sama pendapatan. Kenapa piutang? Karena kan ini kita ngejual barang, otomatis terus kita belum terima uang kas, jadi masih piutang. Piutang dapat dari mana? Dapat dari pendapatan penjualan sebesar yang udah kita ubah, yang yuan kita ubah menjadi rupiah tadi. Nih 11 miliar. Ini 11 miliar. 12.600. Lalu HPP dapat dari mana? Nih HPP dapat dari sini. Kasus pertama jelaskan ya bahwasannya HPP dan sebesar 2 miliar. Ini 2 miliar. Dan persediaannya juga.
Lalu pada 1 April itu kita melakukan transaksi penyelesaian. Harga jualnya yang tadi, harga jualnya itu kan ada 4 juta yuan. Terus kenapa ini sama ini berubah? Karena kan setiap nilai kurs itu berubah setiap bulannya. Terus kita lihat ini sama ini nilai kursnya berkurang, otomatis kan kita mengalami kerugian kan. Dan hasilnya segini. Ini hasilnya 9.600 juta. Padahal ini 11 miliar. Masih pengakuannya, awalnya tuh pengakuannya kita dapat 11 miliar nih. Karena memang terjadinya penurunan kurs. Jadinya cuman kita dapat cuma 9.600.000. Untuk akunnya itu ada kas dan piutang. Kenapa kas? Karena kan kita udah menerima uang, lalu dapat dari mana? Dari piutang. Kasnya uangnya udah sampai ke kita, tangan kita. Kita tulis kerugian selisih kurs, ya karena kan kita menerima uang 9.600.000 padahal pengakuannya adalah 11 miliar. Jadi makanya itu kita mengalami kerugian selisih dari transaksi penjualan. Jadi kasus satu ini kita mengalami kerugian sebesar 200 miliar ya. 2 miliar, mohon maaf, 2 miliar ini 2 miliar. Lalu yang selanjutnya kasus yang kedua. Pada tanggal 31 Maret kita ini melakukan transaksi PT Deru itu membeli 100 ton biji karet. Tuh, biji karet biji karet ya. Dengan harga belinya itu 2 juta dolar. Jadi kita catat harga biji karet 2 juta dolar. Si IV-nya ada 10.000, si IV 10.000. Lalu untuk si IV-nya 10.000 dolar ya. Lalu bea masuknya ada 20 juta rupiah. 20 juta rupiah. Nah, kita kan tahu ya kalau bea masuknya tadi masih udah rupiah tuh. Terus si IV-nya masih dolar sama harga biji karetnya ini masih dolar. Otomatis kita harus merubah kan pakai nilai kurs. Kita lihat 31 Maret ini kursnya berapa? 31 Maret. Ini kan 1 April nih. Jadi kalau untuk akhir itu kan otomatis kita masuknya ke 31 Mei ya. Jadi kita ambil 22.200. 31 Maret ya. 21 Maret. Oh, ini, mohon maaf. 21 Maret ya. 31 Maret. Jadi kita ngambilnya pas 1 April nih, 2.400. 2.400. 2.400. Terus biar berubah itu jadi nilai kurs dikali sama harga biji karet. Jadi hasilnya itu 48 miliar. Lalu untuk si IV-nya juga sama, dikaliin sama nilai kurs. Jadi hasilnya itu hasilnya 240 juta. Terus biaya masuknya kenapa nggak diubah? Karena kan di sini dijelasin bahwasannya biaya masuk ini sudah menggunakan rupiah, jadi tidak usah diubah lagi menggunakan kurs. Lalu dijumlah keseluruhannya menjadi 48 miliar 260 juta. Itu transaksi pengakuannya ya. Lalu akunnya itu persediaan dan hutang. Kenapa persediaan? Karena kan akun kita persediaan kita tuh bertambah, tapi kita masih belum bayar, jadi masih dalam perjalanan gitu. Jadi terusnya persediaan sebesar 48 miliar 2.600.000, hutangnya juga. Lalu pada 1 Juni 2021 kita melakukan penyelesaian atau pembayaran. Jadi dijumlahin lagi nih.
harga biji karetnya berapa, CIP-nya berapa, biaya masuknya berapa. Biaya masuknya berapa. Ini kan biaya masuknya udah rupiah, jadi otomatis nggak usah diubah lagi ya. Jadi harga biji karet nih. Tapi kita lihat bahwasannya pada setiap nilai kurs itu berubah setiap tahunnya, maka pada tanggal 1 Juni sama 31 Maret itu beda. Makanya di sini nilai kursnya ada 19.000. 19.000 pada 1 Juni 19.000 dolar ya, 19.000 dolar. Ini dolar. Tadi yuan ya, tadi juga dolar ya. Dolar. 19.000 dolar lalu dikaliin jadi hasilnya 38 miliar. Terus untuk CIV-nya juga sama aja, caranya dikali dengan kurs, jadinya 19 juta. Untuk biaya masuk tetap terus dijumlahin, jadinya yang kita bayarkan nantinya itu 38 miliar 2 juta 210 juta ribu rupiah untuk kita bayar nanti. Jadi kita tulis sini hutang dagang, kita ngebayar hutang terus kasnya keluar sebesar 38 miliar 210 juta rupiah. Terus hutang dagang kan kita jadi transaksi kedua ini mengalami keuntungan untuk kita ya, karena kan gini, awalnya untuk pengakuannya itu kita harus bayar 48 miliar 2.260 juta ribu rupiah. Terus karena adanya penurunan kurs pada saat pembayaran 1 Juni, otomatis nilai kita berkurang menjadi 38 miliar 2 juta 110 ribu. Terus keuntungannya berapa? Jadi makan minimal keuntungannya itu sebesar 10 miliar 50 juta ribu. Nah, dapat dari mana? Ini jadi dapat dari selisih. Jadi selisihnya itu antara transaksi pengakuan dikurang sama transaksi penyelesaian. Makanya mengalami suatu keuntungan. Lalu yang selanjutnya jawaban kasus ketiga. Pada transaksi 1 Desember 2021 kita mengalami transaksi penjualan, ada yang membeli ke kita. Itu dengan harga jual keseluruhannya itu 200 euro ya, 200 euro. Yang tadi saya omongin, terus 200 euro ini harus kita ubah menjadi rupiah karena uang fungsional kita kan rupiah. Terus pakai nilai, caranya itu dikali sama nilai kurs. Nih, nilai kursnya itu ada 30.000, dapat dari mana? Kita lihat dari sini, tanggal 31 Desember itu nilai kursnya pada euro. Pada euro. Itu 30.000 rupiah, 30.000 ya. Nih 30.000, jadi dikali euro sama nilai kurs, hasilnya itu 6 miliar. Hasilnya 6 miliar itu untuk transaksi pengakuannya, untuk pencatatan awal. Lalu untuk akunnya itu ada piutang, lalu pendapatan. Kenapa piutang? Kita belum menerima uang atau belum menerima uang kas, jadi masih dicatat piutang. Dari pendapatan suatu penjualan, dicatatnya 6 miliar. Untuk HPP dapat dari soal ini. HPP-nya ada 400 juta. Oke, 400 juta dan persediaannya juga 400 juta. Lalu selanjutnya untuk 3 tanggal, kita ini tahu ya nih, kita lihat soalnya. Kan bahwasannya transaksi perjalanan ini estimasi masih sampai ke pelanggan nih, detailnya itu masih tanggal 3 Februari kan. Sedangkan kita ini harus melakukan penutupan dan masih melakukan penutupan buku atau tutup buku, itulah tahun tutup buku setiap tahunnya kan.
Jadi kita melakukan penutupan dulu pada tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember 2021. Tanggal 31 Desember 2021. Harga jual keseluruhannya kan 200 euro ya. Terus ini juga nilai kursnya untuk mengubah ke rupiah. Dapat dari mana ya sama ini dari nilai kurs 31 Desember ya. Terus akunnya ada piutang sama keuntungan. Kenapa sih kok piutang sama keuntungan? Karena pas tanggal 31 Desember ini nilai kursnya naik. Jadi makanya kita mengalami keuntungan. Keuntungan sebesar 2 miliar. Oke, 2 miliar. Jadi pada transaksi ini kita mengalami keuntungan. Jadi mengalami keuntungan, namun transaksi ini belum selesai, masih dalam estimasi perjalanan produk sebesar 2 miliar. Jadi kita masih melakukan masih melakukan estimasi masih pengiriman barang gitu. Jadi karena memang belum, jadi emang melakukan transaksi penutupan, jadi kita harus melakukan penutupan dulu, transaksi penyelesaiannya belum. Cukup sekian penjelasan materi ekspor impor yang saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan penjelasan atau salah sebut dalam penjelasan soal, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.